Kenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan pengantar sosiologi. Kenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan pengantar sosiologi. Kenalkan, nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 2003020063, kelas 1C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan pengantar sosiologi. Pengertian sosiologi. Secara umum, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Apakah masyarakat dan budaya itu? Sosiologi adalah studi tentang kelompok dan interaksi kelompok masyarakat dan interaksi sosial dari kelompok kecil dan pribadi hingga kelompok yang sangat besar. Sekelompok orang yang tinggal di wilayah geografis tertentu yang berinteraksi satu sama lain dan berbagi budaya yang sama adalah apa yang oleh sosiolog disebut masyarakat. Mempelajari pola bagaimana sosiolog melihat masyarakat. Semua sosiolog tertarik pada pengalaman individu dan bagaimana pengalaman itu dibentuk oleh interaksi dengan kelompok sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi seorang sosiolog, keputusan pribadi yang dibuat seseorang tidak berada dalam ruang hampa. Pola budaya dan kekuatan sosial menekan orang untuk memilih satu pilihan di atas pilihan lain. Mempelajari sebagian dan keseluruhan bagaimana sosiolog melihat struktur sosial. Dasar utama dari perspektif sosiologi adalah konsep bahwa individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat di mana masyarakat berasal. Pada abad ke-13, Ma Tuanlin, seorang sejarawan Tiongkok, pertama kali mengenali dinamika sosial sebagai komponen yang mendasari perkembangan sejarawan Tiongkok. Abad berikutnya melihat kemunculan sejarawan yang beberapa orang anggap sebagai sosiologi pertama di dunia, Ibn Khaldun atau Lunisila. Dia menulis banyak topik yang menarik hari ini, menetapkan dasar untuk sosiologi dan ekonomi modern, termasuk teori konflik sosial, perbandingan kehidupan nomademen, dan menetapkan deskripsi ilmu politik dan lainnya. Menciptakan disiplin. Auguste Comte. Comte berpendapat bahwa begitu para sarjana mengidentifikasi hukum yang mengatur masyarakat, sosiolog dapat mengatasi masalah seperti pendidikan yang buruk dan kemiskinan. Comte menamakan studi ilmiah tentang pola sosial positivisme. Dia menggambarkan filosofinya dalam serangkaian buku berjudul Kursus dalam Filsafat Positif dan Pandangan Umum Positivisme. B. Harriet Martineau, Sosiologi Wanita Pertama. Harriet Martineau adalah seorang penulis yang menangani berbagai masalah ilmu sosial. Dia adalah seorang pengamat awal dari praktek-praktek sosial termasuk ekonomi, kelas sosial, religion, bunuh diri, pemerintahan, dan wanita. Karirnya dimulai pada tahun 1931 dengan serangkaian cerita berjudul Ilustrasi Ekonomi Politik
di mana dia mencoba untuk mendidik orang biasa tentang prinsip atau ekonomi. Martineau adalah seorang pertama yang menerjemahkan tulisan Comte dari Prancis ke Inggris dan dengan demikian memperkenalkan sosiologi ke bahasa Inggris. C. Karl Marx. Dia percaya bahwa masyarakat tumbuh dan berubah sebagai hasil dari perjuangan kelas sosial yang berbeda atas alat produksi. Pada saat ia mengembangkan teorinya revolusi industri dan AIS atau kapitalisme, yaitu disparitas besar antara bunga atau rakten dan bangun. Gagasan Marx adalah sistem yang lebih adil daripada kapitalisme, bahwa pertentangan sosial mengarah pada perubahan dalam masyarakat masih menjadi salah satu teori utama yang digunakan dalam sosiologi modern. D. Herbert Spencer. Dia lebih menyukai bentuk pemerintahan yang memungkinkan kekuatan pasar untuk mengendalikan kapitalisme. E. Georg Simmel. Georg Simmel adalah seorang kritikus seni Jerman yang banyak menulis tentang masalah sosial politik. Simmel mengambil sikap anti-positivisme dan membahas topik-topik seperti konflik sosial, fungsi uang, identitas individu dalam kehidupan kota, dan ketakutan orang Eropa terhadap orang luar. E. Emil Durkheim. Durkheim membantu menetapkan sosiologi sebagai disiplin akademis formal dengan mendirikan Departemen Sosiologi Eropa pertama di Universitas Utrecht pada tahun 1895 dan dengan menerbitkan Rule of the Sociological Method pada tahun 1895. Durkheim menguraikan teorinya tentang bagaimana masyarakat berubah dari negara primitif menjadi masyarakat industri kapitalis. Durkheim percaya bahwa sosiologi dapat mempelajari fakta sosial yang objektif. G. Georg Herbert Mead. Georg Herbert Mead adalah seorang filsuf dan sosiolog yang karyanya berfokus pada cara di mana pikiran dan diri dikembangkan sebagai hasil dari proses sosial. Dia berpendapat bahwa bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri sebagian besar didasarkan pada interaksi dengan orang lain. H. Max Weber. Sosiologi terkemuka Max Weber mendirikan Departemen Sosiologi di Jerman di Universitas Ludwig Maximilians Munich pada tahun 1919. Weber menulis tentang banyak topik yang berkaitan dengan sosiologi termasuk perubahan politik di Rusia dan kekuatan sosial yang mempengaruhi pekerjaan pabrik. Respect theoritis. Sosiologi mempelajari peristiwa, interaksi, dan pola sosial, dan mereka mengembangkan teori dalam menjelaskan mengapa segala sesuatu bekerja sebagai semestinya. Dalam sosiolog, teori adalah cara untuk menjelaskan berbagai aspek interaksi sosial dan untuk membuat proposisi yang dapat diuji, yang disebut hipotesis tentang masyarakat. Mengapa belajar sosiologi? Sejak pertama kali didirikan, banyak orang yang tertarik dengan sosiologi, didorong oleh keinginan ilmiah untuk menyumbangkan pengetahuan di bidang ini, sementara yang lain melihatnya sebagai cara tidak hanya untuk mempelajari masyarakat, tetapi juga untuk memperbaikinya. Selain diintegrasi, sosiologi telah memainkan peran penting dalam banyak reformasi sosial yang penting seperti kesempatan yang sama bagi perempuan di tempat kerja, peningkatan perlakuan bagi individu dengan gangguan mental atau ketidakmampuan belajar, peningkatan aksesibilitas dan akomodasi bagi orang dengan cacat fisik, hak penduduk asli untuk melestarikan tanah dan budaya mereka, dan sistem penjara. Macam-macam status sosial. Berikut di bawah ini jenis-jenis atau macam-macam status sosial serta jenis-jenis macam-macam stratifikasi yang ada dalam masyarakat luas. Macam-macam
atau jenis-jenis status sosial. 1. Ascribed status. Ascribed status adalah tipe status yang dapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. 2. Achieved status. Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. 3. Assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapatkan sejak lahir tetapi diberikan karena usaha kepercayaan masyarakat. Macam-macam atau jenis-jenis stratifikasi sosial. 1. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota masyarakat tersebut tidak dapat dipindahkan ke strata atau tingkat sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi di mana setiap anggota masyarakat dapat berpindah-pindah dari satu strata atau tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya. Kesimpulan hasil pembahasan tadi, sosiologi merupakan studi kelompok dan interaksi kelompok masyarakat dan interaksi sosial dari kelompok kecil dan pribadi hingga kelompok yang sangat besar. Mempelajari pola sosiologi melihat masyarakat. Sejarah sosiologi, sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antar individu dan masyarakat di mana mereka berasal dan menurut beberapa ahli lainnya. Berkaitan dengan perspektif teoritis, sosiologi mempelajari peristiwa, interaksi, dan pola sosial dan mengembangkan teori dalam upaya menjelaskan mengapa segala sesuatu bekerja sebagai semestinya. Setelah itu, mengapa kita belajar sosiologi? Sejak pertama kali didirikan, banyak orang yang tertarik dengan sosiologi, didorongkan oleh keinginan ilmiah menyumbangkan pengetahuan di bidang ini, sementara yang lain melihatnya sebagai cara tidak hanya untuk mempelajari masyarakat, tetapi juga untuk memperbaikinya. Berkaitan dengan macam-macam status sosial, yaitu tentang ascribed status, achieved status, assigned status, sedangkan berkaitan dengan stratifikasi sosial tertutup, dan stratifikasi sosial terbuka. Saran: penulis menyadari sepenuhnya jika makalah yang saya buat ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah ini, penulis meminta kritik yang membangun dari para pembaca dan semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekian saja presentasi saya.